Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Ya, kita mulai pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Siapkan alat tulisnya dan simak dengan baik ya pembelajaran kita. Sekarang kita belajar tentang IPS kelas 6, tema 1, subtema 2, keadaan ekonomi dan keadaan alam negara-negara ASEAN. Ya, keadaan ekonomi negara-negara ASEAN. Setiap negara memiliki potensi ekonomi masing-masing. Setiap negara pasti mempunyai potensi yang berbeda-beda. Ya, kita lihat Brunei Darussalam. Brunei Darussalam rata-rata penduduknya bermata pencarian sebagai petani, penambang, buruh industri. Sumber daya alam yang dimiliki dalam bidang pertanian ada padi, buah-buahan, lada, dan kelapa. Dalam bidang pertambangan ada minyak dan gas alam yang merupakan 40% pendapatan negara. Yang kedua ada Malaysia. Rata-rata penduduknya bermata pencarian sebagai petani, pekebun, dan penambang. Sumber daya alam yang dimiliki untuk hutan ada kayu dan karet. Malaysia merupakan penghasil karet terbesar di dunia. Dalam bidang pertambangan ada timah, dalam perkebunan ada kelapa sawit, kopra, tembakau, padi, teh, dan lada. Filipina. Rata-rata penduduknya bermata pencarian sebagai petani, pekebun, dan bidang jasa. Sumber daya alam yang dimiliki pada dataran rendah ada jagung, sayuran, padi, ketela pohon, dan buah-buahan. Dalam bidang perkebunan ada tebu, kelapa, abaka, tembakau, kayu, dan karet. Indonesia. Rata-rata penduduk Indonesia bekerja sebagai petani, pekebun, nelayan, pekerja kantor, dan buruh. Sumber daya alam yang dimiliki untuk dataran rendah ada padi, sayuran, jagung, dan buah-buahan. Dataran tinggi ada teh, kopi, kina, cengkeh, dan kelapa sawit. Untuk pesisir pantai ada ikan, udang, tuna, cakalang, tongkol. Di hutan, produksinya ada kayu jati, rotan, dan karet. Barang tambang yang dimiliki minyak bumi, gas alam, bauksit, timah, tembaga, batu bara, dan emas. Kamboja. Mata pencarian penduduknya rata-rata sebagai petani, pekebun, dan penambang. Sumber daya alam yang dimiliki ada padi, umbi-umbian, jagung, dan buncis. Perkebunan ada karet dan tembakau. Perikanan ada budidaya ikan air tawar. Myanmar. Mata pencarian penduduknya rata-rata sebagai petani, pekebun, dan penambang. Sumber daya alam yang dimiliki dalam bidang perkebunan ada teh, tembakau, kayu jati, tebu, dan sayuran. Barang tambang yang dimiliki ada gas alam, minyak bumi, seng, batu bara, emas, perak, batu mulia, mangan, dan timah. Vietnam. Mata pencarian penduduknya rata-rata sebagai petani, pekebun, dan penambang. Sumber daya alam yang dimiliki dalam bidang pertanian ada padi, sayur-sayuran, dan jagung. Perkebunan ubi jalar, tebu, kapas, tembakau, teh, dan kopi. Industri pengolahan bahan makanan, tekstil, semen, pupuk, dan ban. Pertambangan ada emas, biji besi, timah, gamping, dan seng. Laos. Rata-rata penduduknya bekerja sebagai petani, pekebun, nelayan, dan penambang. Sumber daya alam yang dimiliki dalam bidang pertanian ada padi, jagung, sayuran, pepaya, pisang, dan kelapa. Di hutan ada kayu jati, perairan, ikan kamper, dan ikan pitch. Pertambangan ada tambang gipsum, timah, batu bara, seng, dan biji besi. Singapura.
Mata pencarian penduduknya rata-rata di bidang jasa dan buruh. Sumber daya alam yang dimiliki ada industri tekstil, baja, penyulingan minyak, pakaian, percetakan, dan penerbitan. Ada pertambangan timah, ada perkebunan kelapa, tembakau, teh, dan lada. 10. Thailand. Mata pencarian penduduknya rata-rata sebagai petani, pekebun, penambang, dan nelayan. Sumber daya alam yang dimiliki pertanian ada padi, tebu, tapioka, dan juga yang berada di sekitar sungai Chao Phraya, perairan, ada berbagai jenis ikan. Kemudian ada pertambangan, ada batu bara, timah, mangan, dan gas alam. Perkebunan ada karet dan kayu jati. Devisa utama adalah dari industri pariwisata. Sekarang kita pelajari keadaan alam ASEAN. Di Malaysia ada Gunung Tahan, ada Sungai Pahang di Malaysia bagian barat. Ada Gunung Kinabalu di Malaysia bagian timur. Sungai terpanjang ada Sungai Rajang di Malaysia bagian timur. Kemudian kita ke Singapura. Puncak tertingginya adalah Bukit Timah. Di Filipina, di situ ada Gunung Apo yang merupakan gunung tertinggi. Kemudian negara Thailand, ada Gunung Dai Intanot. Sungai terpanjang adalah Sungai Chao Phraya, Sungai Darussalam. Tempat tertingginya adalah Gunung Pagon. Sungainya ada Sungai Brunei dan Sungai Belait. Di Vietnam, daerah selatan adalah Sungai Mekong. Sungai Mekong ini melewati 3 negara ASEAN, yaitu negara Laos, Kamboja, dan Vietnam. Ya, Sungai Mekong ini termasuk sungai yang terpanjang. Kemudian ada Gunung Phan Xipang. Ada Teluk Halong Bay. Di Myanmar, di situ ada gunung tertinggi yaitu Gunung Hakaborazi. Ada Sungai Irrawaddy. Negara Laos. Laos adalah satu-satunya negara ASEAN yang tidak memiliki wilayah laut. Ada Gunung Pao Bia. Kemudian Kamboja, ada Gunung Nom Aural. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Kerjakan tugasnya dengan baik dan kirim lewat Japri ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.